Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Baitul Setiawati, mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya dengan NIM 8779579. Dalam video kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum 3 pada modul ke-1, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan makhluk hidup. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, saya akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Teman-teman, yuk kita tonton bersama. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adapun langkah pertama sebelum kita melakukan praktikum, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita rendam kacang merah dengan air semalaman. Selanjutnya kita lipat dan gulung kertas saring seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masukkan kertas saring ke dalam gelas. Kemudian kita selipkan kacang merah pada sela-sela kertas gulung. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan air secukupnya sehingga kertas saring tetap basah, kira-kiranya 1/10 menit. Selanjutnya kita simpan di tempat yang terang tetapi tidak terkena sinar matahari secara langsung, kurang lebih selama 2 minggu. Kemudian kita amati perkembangan, perkecambahan, dan pertumbuhan ada di dalam media ini. Berikut adalah hasil pengamatan pertumbuhan pada kacang tanah, di mana pada hari ke-0 atau kondisi awal, akar masih belum terlihat dan juga batang. Awal mula percobaan dilakukan pada kacang merah. Percobaan pada kacang merah tidak menunjukkan perkembangan dari hari ke-1 hingga ke-6. Oleh karena itu, percobaan kemudian diulang menggunakan kacang tanah. Pada hari ke-1, kacang tanah mulai terlihat pada bagian akar, di mana panjang akar 1 mm sedangkan panjang batang 1 mm. Kemudian pada hari kedua, kacang tanah menunjukkan perkembangan dengan munculnya akar yang semakin panjang. Berbeda dengan kacang merah yang masih belum ada perubahan. Akarnya menjadi 5 mm sedangkan batangnya 1 mm. Hari ketiga, akar kacang tanah bertambah panjang, di mana akarnya menjadi 10 mm dan batangnya 3 mm. Pada hari keempat, mulai terlihat akar serabut pada kacang tanah, di mana panjang akarnya menjadi 12 mm dan batangnya 4 mm. Pada hari kelima, terlihat akar tunggang yang semakin panjang dan juga serabut. Panjang akar 13 mm dan batang 5 mm. Pada hari ke-6, akar terlihat semakin panjang di mana akarnya mencapai 18 mm dan batang 10 mm. Karena media kapas terlihat kotor dan terdapat belatung, kapas kemudian diganti baru dan posisi kacang tanah diubah menjadi menempel di bagian bawah alas kapas. Selanjutnya, pada hari ke-7, biji mulai agak terbuka, serta pertumbuhan akar dan serabut semakin panjang, di mana akarnya mencapai 20 mm dan batang 15 mm. Pada hari ke-8, biji mulai terbuka lebar dan akar juga batang bertambah ukuran, di mana akar menjadi 25 mm sedangkan batang menjadi 26 mm. Pada hari ke-9, daun mulai terlihat jelas dan terangkat ke atas. Panjang akarnya 28 mm dan batangnya 30 mm. Pada hari ke-10 pengamatan, sudah terlihat jelas daun dan pertumbuhan batang yang semakin tinggi, serta akar serabut yang semakin banyak, di mana panjang akarnya mencapai 32 mm dan panjang batangnya 36 mm.
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang tanah, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tumbuhan diawali dengan perkecambahan yang ditandai dengan munculnya akar dan batang, diikuti dengan pertambahan panjang atau pertumbuhan primer kedua organ tersebut seiring waktu. Selain pertumbuhan primer, terjadi pula perkembangan yang ditunjukkan dengan pembentukan akar serabut, terbukanya biji, dan kemampuan perkecambahan untuk tumbuh ke arah sumber cahaya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, maka kita akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Langkah kerjanya dalam praktikum ini yang pertama yaitu membuat medium lalat buah. Yang pertama kita haluskan pisang dan juga tape singkong. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam toples yang masing-masing 2 sendok. Kemudian kita ratakan. Setelah medium diratakan, kemudian kita lipat tisu dan kemudian kita masukkan ke dalam setiap botol atau toples ini. Setelah tisu dimasukkan ke dalam media, kemudian selanjutnya kita masukkan lalat buah yang sebelumnya sudah kita tangkap ke dalam botol ini dengan hati-hati, yang kemudian kita tutup botol dengan plastik besar yang ditusuk-tusuk dengan jarum untuk ventilasi udara. Percobaan ke-1 dilakukan dengan memberikan medium 2 sendok, namun keesokan harinya lalat mati. Kemudian dilakukan percobaan kedua dengan mengurangi jumlah medium, akan tetapi lalat tetap mati keesokan harinya. Pada percobaan ke-1 dan kedua mengalami kegagalan. Hal ini kemungkinan terjadi karena jumlah medium yang terlalu banyak dan ukuran wadah yang terlalu kecil, yang mengakibatkan kurangnya ventilasi udara dan menyebabkan lalat mati. Percobaan ketiga dilakukan dengan mengganti wadah menjadi lebih besar dan berhasil mencegah kematian pada lalat. Pengamatan pada praktikum ini berlangsung selama 11 hari dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari fase telur hingga imago atau dewasa. Berikut adalah tabel hasil pengamatan pada pertumbuhan dan perkembangan lalat buah, di mana fase perkembangan lalat buah dimulai dari telur yang biasanya diletakkan di dekat sumber makanan yang membusuk. Telur kemudian menetas menjadi larva yang merupakan tahap aktif makan dan tumbuh, mengalami beberapa kali pergantian kulit atau molting. Setelah mencapai ukuran maksimal, larva akan masuki fase pupa, di mana ia mengalami metamorfosis di dalam cangkang pupa menjadi lalat dewasa. Akhirnya, lalat dewasa atau imago keluar dari pupa dan siap untuk bereproduksi melanjutkan siklus hidupnya. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan lalat buah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan hewan ini melalui tahapan yang jelas dan terstruktur, dimulai dari telur, menetas menjadi larva yang aktif tumbuh, kemudian mengalami metamorfosis menjadi pupa sebagai fase transisi, hingga akhirnya menjadi lalat dewasa yang matang secara seksual. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.